warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Bu Bella. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sejarah Indonesia mengenai perekonomian bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kalian sudah tahu belum kalau pada masa demokrasi terpimpin ini kebijakan pemerintah itu sangat mendominasi sekali. Nah, ada apa aja sih pada masa demokrasi terpimpin ini, khususnya pada bidang ekonomi? Langsung saja kita lihat. Nah, kalian bisa lihat di PowerPoint sebelah sini. Yang pertama, itu ada herdering ekonomi. Lalu dilanjutkan dengan adanya kebijakan Depernas, Sanering. Lalu juga ada Dekon atau deklarasi ekonomi. Lalu ada rehabilitasi ekonomi. Apa saja sih rencana mereka itu? Langsung saja kita lanjut. Nah, yang pertama ada herdering ekonomi. Apa sih herdering ekonomi itu? Herdering ekonomi itu adalah suatu sistem perekonomian yang lama yang ditinggalkan untuk menuju ke sistem perekonomian yang baru. Jadi pada masa demokrasi terpimpin ini, sistem perekonomian pada masa demokrasi liberal itu ditinggalkan dan berganti menjadi sistem perekonomian yang baru. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada masa demokrasi terpimpin ini sangat didominasi sekali oleh pemerintah. Nah, di sini pemerintah membuat beberapa kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada Depernas, lalu ada Sanering. Nah, yang pertama ada kebijakan Depernas. Depernas sendiri ini disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959. Nah, salah satu tugas Depernas yaitu program kerja pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan yang terdiri atas blueprint tripola atau 3 pola, di mana ini terdiri dari pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan yang terakhir yaitu pola pembiayaan pembangunan. Selanjutnya itu pola proyek pembangunan nasional semesta berencana tahap 1 itu dibuat pada tahun 1961 sampai 1969. Jadi proyek ini berjalan selama 8 tahun yang akhirnya disingkat menjadi PENAS BD yang artinya Pembangunan Nasional Semesta Berencana 8 tahun. Pada tahun 1963, Depernas ini namanya berubah menjadi Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dimana dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Kebijakan yang kedua itu ada Sanering. Apa sih Sanering itu? Jadi Sanering itu adalah suatu pemotongan nilai mata uang, di mana pada saat demokrasi terpimpin ini itu terjadi suatu hyperinflasi. Jadi pemerintah akhirnya ini mengurangi banyaknya uang yang beredar pada masyarakat Indonesia. Selain itu, uang kertas pecahan Rp500 dan Rp1.000 yang ada di dalam peredaran itu nilainya diturunkan menjadi Rp50 dan Rp100. Kebijakan keuangan ini diakhiri dengan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 6 tahun 1959, di mana pokoknya itu bagian uang lembaran senilai Rp1.000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukarkan dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960. Kebijakan selanjutnya yaitu ada rehabilitasi ekonomi, di mana rehabilitasi ekonomi ini konsepnya disusun oleh tim yang dipimpin oleh Insinyur Juanda yang akhirnya melahirkan suatu konsep Juanda. Tetapi konsep Juanda ini gagal lahir dan digunakan. Mengapa? Karena konsep Juanda ini dikritik oleh PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis, yaitu negara Amerika dan Yugoslavia.
Selanjutnya, pemerintah juga membentuk Panitia 13 yang melibatkan para pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau MPPR, pimpinan DPR, serta DPA, yang akhirnya mereka ini melahirkan suatu deklarasi ekonomi atau yang disingkat DEKON. Nah, deklarasi ekonomi atau yang disingkat DEKON ini memiliki beberapa strategi. Yang pertama yaitu menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis, yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Selanjutnya yaitu upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. Nah, di sini walaupun partai-partai itu ikut dalam proses penyusunannya, salah satunya PKI, tetapi PKI ini yang dipimpin oleh DN Aidit ini menolak untuk mengikuti atau melaksanakan DEKON ini. 14 peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan juga dihantam habis-habisan oleh PKI. Juanda juga bahkan dituduh oleh PKI bahwa dirinya telah menyerah kepada kaum imperialis. Nah, karena berbagai konflik ini, akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk menunda pelaksanaan peraturan pemerintah pada September tahun 1963 dengan alasan masih berkonfrontasi dengan negara Malaysia. Karena kondisi ekonomi Indonesia ini semakin memburuk, akhirnya anggaran belanja negara ini terus mengalami peningkatan tanpa diimbangi oleh pendapatan negara yang memadai. Mengapa bisa seperti itu? Hal itu diakibatkan karena Presiden Soekarno ini pada masa itu terlalu fokus dengan pembangunan yang bersifat politik daripada memperbaiki perekonomian yang ada di Indonesia pada saat itu. Contohnya saja pembangunan yang dilakukan oleh Soekarno, itu ada Monas atau Monumen Nasional, lalu ada pertokoan Sarinah, dan ada komplek olahraga Senayan untuk Asian Games 4 dan Games of the New Emerging Force atau yang disingkat dengan Ganevo. Nah, di sini pemerintah ini akhirnya berusaha memperbaiki sistem ekonomi dengan cara mendapatkan devisa kredit atau kredit impor jangka panjang, di mana pemerintah harus membayar 1 tahun atau 2 tahun setelahnya. Nah, Menteri Bank Sentral Yusuf Muda ini akhirnya memanfaatkan devisa kredit sebagai deferred payment, di mana mereka ini menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit sebesar 250 juta hingga 1 miliar rupiah dengan membayar menggunakan valuta asing dengan nominal yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena perekonomian di Indonesia ini semakin semrawut, akhirnya terjadi kenaikan harga barang mencapai 200-300% pada tahun 1965. Di mana akhirnya pemerintah ini mengeluarkan kebijakan pecahan mata uang senilai Rp1.000 uang lama diganti dengan Rp1 uang baru. Jadi di sini pemerintah melakukan sanering tahap 2. Nah, walaupun pemerintah sudah memotong nilai mata uang seminimal mungkin, tetapi ini tidak mengubah harga barang yang semakin mengalami pelonjakan harga. Hal ini ditunjukkan dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar oleh pemerintah yang tentunya ini mengakibatkan reaksi penolakan dari berbagai masyarakat, khususnya masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Karena pemerintah gagal dalam memperbaiki sistem perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan kondisi keuangan bangsa Indonesia semakin memburuk, akhirnya mahasiswa Indonesia memutuskan untuk turun ke jalan dengan melaksanakan aksi Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat, di mana Tritura ini nantinya akan jadi salah satu faktor lengsernya Presiden Soekarno dan lahirlah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, sekian penjelasan materi dari Ibu tadi mengenai perekonomian bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jadi bisa dikatakan perekonomian pada masa demokrasi terpimpin itu tetap mengalami kegagalan. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.